Baik, selamat malam, selamat pagi, ataupun selamat sore, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Gregorius Petrus Sarjanto, biasa dipanggil Patrick. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Udayana, program studi Teknik Elektro, dengan NIM 22055411139. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, review dari jurnal yang saya dapatkan, yaitu judulnya Alat untuk Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Pembangkit Listrik Tenaga Air Kecil atau Mikrohidro sebagai Tinjauan Teknologi dan Aplikasi. Dan ini merupakan video untuk tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Energi Sumber Daya dan Air. Mungkin langsung saja kita lanjut ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Tinjauan ini sebelumnya untuk mengevaluasi evolusi teknologi perangkat lunak dalam mendukung perencanaan pembangkit listrik tenaga air skala kecil, dengan menyoroti bagaimana integrasi GIS atau Geographic Information Systems membawa revolusi besar dalam penilaian potensi energi air secara spasial. Untuk menjawab tantangan tersebut, sejumlah perangkat lunak telah dikembangkan, mulai dari model perhitungan sederhana berbasis spreadsheet hingga sistem analitik canggih yang mengintegrasikan GIS. Tinjauan ini juga menyoroti implementasi nyata seperti Atlas Hydro berbasis web di Kanada, Amerika Serikat, Norwegia, dan negara lainnya. Dengan demikian, ulasan ini juga menekankan bahwa survei lapangan tetap tidak dapat digantikan dan menjadi penentu akhir kelayakan proyek. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama, apa sih PLTA SK ini sendiri atau pembangkit listrik tenaga air kecil, pembangkit listrik tenaga air skala kecil ini? Jadi PLTA SK ini merupakan bagian penting dari strategi transisi energi menuju sistem yang lebih berkelanjutan, terutama di daerah terpencil atau bergunung. Namun, proses awal identifikasi lokasi potensial dan analisis kelayakan kerap kali menjadi hambatan utama. Proses tersebut tidak hanya memerlukan data teknis dan hidrologi, tapi juga tenaga ahli dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pendekatan berbasis perangkat lunak mulai dikembangkan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses ini. Tinjauan oleh Punis et al. Tahun 2011 menyajikan evolusi dari pendekatan konvensional menuju pemanfaatan GIS yang lebih maju. Artikel ini juga bertujuan untuk menyampaikan ringkasan kritis dari ulasan tersebut secara sistematis agar dapat dimanfaatkan oleh para akademisi, insinyur, dan perencana proyek di bidang energi terbarukan. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup dan objek studi. Objek dari studi ini adalah perangkat lunak dan alat bantu berbasis GIS yang digunakan untuk merencanakan dan merancang PLTA SK. Fokus utamanya terletak pada tahapan rekognisi dan prakelayakan proyek, bukan pada desain rinci atau konstruksi. Maka dengan itu, perangkat lunak yang digunakan untuk pemodelan hidromekanik, teknik sipil, geoteknik, atau estimasi biaya detail tidak termasuk dalam cakupan. Selain itu, studi ini tidak membedakan PLTA berdasarkan jenis komponen teknis, tetapi mengacu pada rentang kapasitas umum untuk PLTA SK, yaitu mulai dari beberapa kilowatt hingga 50 megawatt. Klasifikasi perangkat lunak. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perangkat lunak mana yang cocok untuk penilaian awal potensi sumber daya dan mana yang lebih cocok untuk tahapan desain lanjutan. Oke, yang pertama, tujuan penggunaannya itu dimulai dari planning tools, itu alat bantu perencanaan awal atau studi rekognisi. Yang kedua, design tools, alat bantu untuk studi prakelayakan dan kelayakan. Jadi ada dua ya untuk tujuan penggunaan, dan ada dua juga basis teknologinya. Yang pertama itu alat yang konvensional atau non-spasial, dan alat berbasis GIS atau spasial. Termasuk pemanfaatan digital elevation model, DEM, dan ini ketutupan, data hidrologi terintegrasi. Sekarang strategi pengumpulan data.
Strategi pengumpulan data. Studi ini menggunakan sumber data dari literatur ilmiah yang dipublikasikan secara terbuka, proceeding konferensi internasional terkait energi dan GIS, database daring dan perangkat lunak interaktif berbasis web, atlas energi air dari negara-negara yang telah mengembangkan sistem GIS untuk PLTA SK, misalnya seperti saya sebutkan tadi, Kanada, Norwegia, Italia, dan Amerika Serikat. Serta untuk menjaga transparansi dan validitas, hanya perangkat lunak yang algoritmanya terdokumentasi secara publik yang ditinjau. Perangkat lunak komersial dengan algoritma tertutup tidak dimasukkan, kecuali jika informasi fiturnya tersedia secara terbuka. Ini ketutupan secara terbuka. Oke, model proses evaluasi. Metodologi analisis mengikuti struktur evaluasi yang umum digunakan dalam perencanaan energi berbasis GIS. Pertama, ada identifikasi sumber daya. Itu menggunakan data spasial seperti DEM, curah hujan, dan jaringan sungai. Lalu menerapkan metode FDC atau Flow Duration Curve dan MAF, Mean Annual Flow. Selanjutnya ada estimasi teknis dan ekonomi. Itu kita menghitung potensi energi, lalu menyaring lokasi berdasarkan pembatas lingkungan dan sosial. Lalu evaluasi kelayakan spasial. Melalui overlay peta interaktif, area konservasi dan konflik penggunaan lahan dianalisis untuk menyaring lokasi potensial yang realistis. Dan terakhir, studi kasus negara. Melibatkan analisis terhadap implementasi atlas SK berbasis GIS yang telah berjalan termasuk metode, hasil, dan tantangannya. Batasan studinya. Nah, ada beberapa keterbatasan penting dari tinjauan ini, meliputi tidak mencakup perangkat lunak komersial tertutup secara penuh, validitas hasil terbatas pada tingkat studi awal, tidak mencakup survei lapangan yang diperlukan untuk verifikasi teknis akhir, dan yang terakhir ketergantungan pada ketersediaan data spasial dan hidrologi yang bervariasi antar negara. Nah, untuk hasil dan pembahasan yang dapat, saya menemukan dua, yaitu era sebelum GIS sama revolusi GIS. Oke, yang pertama yang dari era sebelum GIS dulu mungkin. Era sebelum GIS, perangkat lunak konvensional. Pada tahap awal pengembangan, berbagai alat bantu berbasis spreadsheet dan model dan model statistik sederhana telah dikembangkan. Alat-alat ini berfokus pada evaluasi teknis dasar dan kelayakan ekonomi. Contoh perangkat lunaknya ada Red Screen, itu dikembangkan oleh Natural Resources Canada, dirancang untuk menganalisis kelayakan energi terbarukan, termasuk PLTA. Terus menggunakan data hidrologi, misalnya FDC dan MAF, untuk menghitung output energi dan emisi gas rumah kaca yang dapat dihindari. Lalu ada Pitch. Pitch itu fokus pada studi pendahuluan lokasi PLTA, menyediakan metode rekayasa teknis dasar dan evaluasi kelayakan ekonomi, berguna untuk pengembang pemula. Lalu Hydropower Evaluation Software atau HES, dirancang di AS, Amerika Serikat, uniknya mempertimbangkan batasan non-teknis seperti perizinan, regulasi lingkungan, dan konteks kelembagaan. Nah, sekarang yang revolusi GIS, mengintegrasikan data dari dimensi spasial. Nah, GIS memungkinkan pendekatan spasial dengan skala besar dan efisien. Sistem ini dapat mengintegrasikan data topografi, hidrologi, tata guna lahan, dan kawasan konservasi dalam satu kerangka analisis yang holistik. Nah, alur kerjanya gimana sih? Alur kerjanya sistem GIS pada PLTA SK atau pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Itu pertama dari input data. Input data itu terdiri dari Digital Elevation Model atau DEM, itu peta digital 3D, permukaan bumi, lalu data hidrologi seperti jaringan sungai, curah hujan, debit aliran. Lanjut ke analisis topografi otomatis. Sungai dibagi menjadi segmen pendek, dihitung delta H dan luas tangkapan air untuk setiap segmen. Estimasi debit atau Q, menggunakan luas DAS dan data iklim atau hidrologi regional untuk perhitungan debit rata-rata. Lalu kalkulasi potensi daya.
Menggunakan formula P sama dengan 9,81 dikali Q dikali delta H. Menghasilkan peta spasial potensi daya. Dan yang kelima, penyaringan lingkungan. Itu terdiri dari overlay dengan data zonasi lingkungan, menyaring lokasi dalam kawasan lindung secara otomatis. Oke. Pada hasil pembahasan yang terakhir ada implementasi di lapangan atau Atlas Hidro Nasional. Berbagai negara telah menerapkan pendekatan ini dalam bentuk Hydropower Atlas, yaitu platform daring yang menyajikan peta interaktif potensi PLTASK. Pertama di Kanada, proyeknya itu ada RHAM, BC Hydro, itu menggunakan ArcGIS mendeteksi lebih dari 8.000 lokasi PLTA potensial, menyaring lokasi sesuai peraturan lingkungan. Lalu di Amerika Serikat, ada Virtual Hydropower Prospector, menyediakan data 500.000 situs dan 130.000 lokasi layak. Mudah diakses publik tanpa perlu perangkat lunak tambahan. Setelah itu ada di negara Norwegia atau NVE Atlas. Fokus pada PLTA 50 kW 10 sampai 10 megawatt. Itu menampilkan peta interaktif daya dan estimasi biaya per kWh. Negara Itali, Fabidro Aste, memperhitungkan penggunaan air existing, menghasilkan analisis spasial yang lebih akurat. Dan yang terakhir di Skotlandia, Hydrobot, modul FDC otomatis untuk seluruh sungai Skotlandia, resolusi tinggi, grid 10 kali 10 meter. Nah, kesimpulannya, ini udah merupakan bagian yang terakhir pada eh, review jurnal yang saya buat dan yang sudah saya presentasikan ini bagian paling terakhir itu tentang kesimpulan. Oke, tinjauan mendalam terhadap perangkat lunak perencanaan pembangkit listrik tenaga air skala kecil menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun terakhir terjadi perkembangan signifikan dalam hal metode dan teknologi penilaian potensi energi air. Kemajuan ini terutama dipicu oleh integrasi perangkat lunak dengan sistem Geographic Information System atau GIS yang memungkinkan analisis spasial secara otomatis dan berskala luas terhadap parameter-parameter penting seperti topografi, aliran sungai, dan penggunaan lahan. GIS telah mentransformasi proses penilaian dari pendekatan manual berbasis titik menjadi sistematis dan berbasis wilayah yang jauh lebih efisien dan informatif. Kemajuan tersebut juga sangat terbantu oleh meningkatnya ketersediaan data topografi digital, Digital Elevation Model atau DM, dan data hidrologi regional dengan kualitas tinggi yang tersedia secara bebas di banyak negara. Bersamaan dengan berkembangnya teknologi penginderaan jauh seperti LIDAR, kini analisis awal terhadap potensi PLTA dapat dilakukan lebih cepat dan ekonomis, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh survei konvensional. Melalui kombinasi DEM dan data debit sungai, perangkat lunak modern dapat memetakan potensi energi dari seluruh aliran sungai secara menyeluruh, sambil menyaring lokasi-lokasi yang berada dalam kawasan lindung atau wilayah yang tidak dapat dikembangkan. Implementasi nyata dari teknologi ini dapat dilihat melalui pembuatan atlas PLTA-SK berbasis web di berbagai negara seperti Kanada, Norwegia, Italia, Skotlandia, dan Amerika Serikat. Atlas-atlas ini tidak hanya menampilkan lokasi potensial dengan estimasi daya dan kapasitas energi, tapi juga dilengkapi dengan informasi kelayakan lingkungan dan ekonomi yang sangat membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Selain mempermudah proses identifikasi awal, platform tersebut juga membuka akses informasi kepada publik dan mendemokratisasi proses perencanaan energi terbarukan. Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa meskipun sistem ini sangat berguna dalam tahap rekognisi dan prakelayakan, ia bukanlah pengganti dari penilaian kelayakan menyeluruh di lapangan. Validasi kondisi fisik aktual dan parameter teknis tetap memerlukan survei lapangan secara langsung. Dengan demikian, perangkat lunak penelitian PLTA-SK berbasis GIS sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu strategis yang mempercepat dan memperluas cakupan studi awal. Namun, keputusan akhir tetap harus didasarkan pada kajian teknis dan ekonomis yang terverifikasi secara empiris. Oke, baik.
Itu, untuk hasil presentasi saya pada hari ini. Terima kasih, atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman yang sudah menonton. Berikut ada sosial media saya, yang sudah saya cantumkan di bawah situ. Sekiranya kalau ada yang tertarik tentang materi PPT saya ataupun mau berdiskusi atau yang sudah pastinya mau pengen misalkan mau download file PPT saya ataupun minta review jurnalnya eh, da- kepada saya, ada WA, Instagram, dan email saya. Oke, matur suksma. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau saya ada kata-kata yang terbelit pada saat saya sedang mengucapkan kalimat ataupun beberapa kata. Saya tutup presentasinya. Terima kasih.